Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustia Meliani. Saya berasal dari Universitas Mitra Indonesia atau yang biasa disebut dengan UMITRA. Saya berasal dari Prodi Manajemen. NPM saya 1850975. Di sini saya akan menjelaskan peran teknologi terhadap SDM dalam mata kuliah pemasaran jasa. Latar belakang, manajemen adalah suatu seni dalam perusahaan yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya yang lain secara efisien dan efektif untuk tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh perusahaan. Tentunya tujuan yang dicapai adalah tujuan yang dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan unsur man yang berarti manusia seperti yang dijelaskan di atas mengenai unsur-unsur manajemen. MSDM dapat disebut juga sebagai manajemen kepegawaian dan manajemen personalia, yaitu ilmu yang mengatur manusia dalam suatu organisasi supaya menjadi suatu fondasi untuk tercapainya suatu tujuan dalam perusahaan. Pengaruh lingkungan terhadap nilai terhadap MSDM tersebut terdiri dari beberapa bentuk outcome yang berupa undang-undang, instruktur-instruktur, pimpinan, eksekutif, aturan-aturan pembuatan keputusan, serta interpretasi dan tinjauan dari lembaga yudikatif. Perencanaan SDM bermaksud untuk memperkirakan permintaan SDM yang diperlukan agar dapat mewujudkan kegiatan bisnis yang terdapat dalam rencana strategi. Rencana operasional dan program bisnis tahunan di lingkungan perusahaan. Dewasa ini banyak perusahaan yang menggunakan perencanaan SDM. Tujuan umum pada suatu perusahaan adalah mengembangkan eksistensi yang dilihat dari sisi operasional perusahaan untuk meraih laba kompetitif secara berkelanjutan. Selain itu, terdapat fungsi manajemen dalam arti makro pada umumnya adalah fungsi manajemen dan fungsi manajemen personalia yaitu fungsi operatif. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian manajemen sumber daya manusia? 2. Apa saja tujuan manajemen sumber daya manusia? 3. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap sumber daya manusia? 4. Bagaimana peran teknologi terhadap sumber daya manusia? Tujuan: memberi pemahaman terhadap pembaca mengenai manajemen sumber daya manusia serta fungsi dan tujuan perencana SDM dan mengetahui dampak pengaruh lingkungan terhadap SDM. Bab 2. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu alat untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Dengan membangun manajemen yang baik dalam perusahaan dapat memudahkan untuk tercapainya tujuan tersebut, serta dibentuknya suatu manajemen suatu daya guna, hasil guna perusahaan, dan unsur-unsur manajemen yang terdiri dari man, money, method, machines, materials, and market yang disingkat menjadi 6M juga dapat ditingkatkan. Manajemen artinya mengatur. Yang diatur adalah unsur-unsur yang terdapat dalam manajemen tersebut yang dapat disingkat menjadi 6M. Tujuannya adalah mencapai keberhasilan dalam mewujudkan tujuan. 6M harus diatur, yang mengatur adalah pimpinan puncak, pimpinan media, pimpinan supervisi, supaya dalam melaksanakannya tujuan tersebut dapat bermanfaat dengan optimal dan terkoordinasi dengan baik dan diatur sesuai urutan fungsi manajemennya. Definisi manajemen itu sendiri adalah suatu seni dalam perusahaan yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya yang lain secara efisien dan efektif. Untuk tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh perusahaan, tentunya tujuan yang dicapai adalah tujuan yang dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Hasibuan H.M. 2003. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan unsur man yang berarti manusia seperti yang dijelaskan di atas mengenai unsur-unsur manajemen. MSDM dapat disebut juga sebagai manajemen kepegawaian dan manajemen personalia, yaitu ilmu yang mengatur manusia dalam suatu organisasi supaya menjadi suatu fondasi untuk tercapainya suatu tujuan dalam suatu perusahaan. MSDM memiliki beberapa perbedaan terhadap manajemen personalia.
Perbedaan yang pertama dalam MSDM, pengkajiannya secara makro atau menyeluruh atau luas, sedangkan manajemen personalia mengkajinya hanya secara mikro dalam lingkup yang lebih kecil. Perbedaan yang kedua adalah MSDM menganggap bahwa aset utama organisasi adalah manusia atau karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan yang harus dipelihara dengan baik karena manusia adalah suatu unsur untuk mendukung tercapainya suatu tujuan dalam perusahaan. Jika ada perusahaan tetapi tidak ada MSDM-nya, sama saja perusahaan itu mati karena tidak ada yang menggerakkan suatu perusahaan tersebut. Sedangkan dalam manajemen personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi, jadi harus dimanfaatkan secara produktif. Karyawan dianggap suatu produksi, maksudnya karyawan yang bekerja dapat menghasilkan suatu produk yang dapat menguntungkan profit. Mendapatkan pendapatan yang tinggi adalah salah satu tujuan-tujuan terwujudnya suatu tujuan dalam perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam MSDM menggunakan pendekatan modern, sedangkan dalam manajemen personalia menggunakan pendekatan klasik. Hasibuan HM 2003. MSDM adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari tentang hubungan dan peran manusia dalam organisasi perusahaan. Dalam perusahaan, manusia dibagi-bagi dalam bidang yang terdapat dalam perusahaan sesuai dengan keahliannya. Manusia yang bekerja dalam suatu perusahaan merupakan suatu unsur dalam MSDM. Fokus dalam MSDM adalah tentang masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan saja. Manusia dianggap sebagai perencana dan pelaku dalam suatu perusahaan karena manusia selalu berpikir aktif secara terus-menerus dan pelaku dalam suatu perusahaan karena manusia selalu berpikir aktif secara terus-menerus dan dominan dalam setiap kegiatan yang dijalaninya dan bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu perusahaan yang dijalani. Untuk mendukung tercapainya suatu tujuan dalam perusahaan juga menyiapkan suatu alat yang dapat membantu kegiatan para pegawainya supaya lebih efektif dan efisien dalam mengelola suatu pekerjaan. Tetapi, karyawan yang berada dalam perusahaan tersebut harus berperan aktif dan dapat memanfaatkan alat-alat yang disiapkan oleh perusahaan. Tanpa karyawan yang aktif tidak akan tercapainya suatu tujuan dalam perusahaan. Karyawan satu dengan karyawan yang lain pasti saling berbeda dalam mengutarakan suatu pendapat karena mereka tidak memiliki pemikiran yang sama dan keinginan yang sama, maka sulit untuk mengatur seluruh karyawan. MSDM adalah suatu bagian dalam manajemen. Dasar dari pembahasan MSDM adalah teori-teori umum dalam manajemen. Akan tetapi, MSDM lebih fokus terhadap pengaturan peran manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam MSDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk terwujudnya suatu tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan. Karyawan dan masyarakat. Agar lebih jelas, MSDM dapat dijelaskan secara singkat, yaitu untuk mengatur tenaga kerja manusia sedemikian rupa sehingga terwujud tujuan perusahaan, kepuasan karyawan, dan masyarakat. Definisi dari MSDM memiliki banyak pendapat dari para ahli. Menurut Dr. Malayu, Sarjana Pendidikan Hasibuan, mengatakan bahwa MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran masyarakat. Menurut Edwin B. Flippo, mengatakan manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, penghargaan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Hasibuan HM 2003. Menurut Dale Yoder, manajemen personalia adalah penyedia kepemimpinan dan pengarahan karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka. Menurut Mary Parker Follett, seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan itu sendiri. Dilihat dari beberapa ahli definisi manajemen memiliki arti yang lebih luas, tetapi dari definisi-definisi di atas
Kita tahu, terutama kita sebagai pengelola dapat mengelola sumber daya manusia bukan material atau finansial. Handoko 1992. Tujuan perencanaan SDM. Perencanaan SDM bermaksud untuk memperkirakan permintaan SDM yang diperlukan agar dapat mewujudkan kegiatan bisnis yang terdapat dalam rencana strategi, rencana operasional, dan program bisnis tahunan di lingkungan perusahaan tersebut. Tujuan yang sederhana merupakan tujuan umum perencanaan SDM, namun pelaksanaannya tidak semudah perumusannya. Pelaksanaannya yang tidak semudah perumusannya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang mudah berubah, sehingga dengan demikian terdapat tujuan umum dan tujuan khusus dalam perencanaan SDM. 1. Tujuan umum. Tujuan umum pada suatu perusahaan adalah mengembangkan eksistensi yang dilihat dari sisi operasional perusahaan untuk meraih laba kompetitif secara berkelanjutan. Nawawi 2005. Oleh karena itu, tujuan perencanaan SDM harus mampu menyediakan kriteria tenaga kerja yang mampu memenuhi kualifikasi pekerjaan untuk dapat memperoleh laba dan mengembangkan eksistensinya. Selain itu, tenaga kerja tersebut harus mampu melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien untuk perusahaan yang memperkerjakannya. 2. Tujuan khusus. Perencanaan SDM merupakan perencanaan mengenai kebutuhan jangka panjang suatu perusahaan, sehingga tujuan khusus ini sangat berhubungan erat dengan waktu. A. Tujuan perencanaan SDM jangka pendek adalah menetapkan prediksi, posisi jabatan, dan pekerjaan yang kosong 1 tahun mendatang harus diisi, baik jumlah maupun kualifikasinya di lingkungan suatu perusahaan. B. Tujuan perusahaan jangka sedang atau panjang adalah menetapkan prediksi permintaan SDM selama 2-3 tahun atau maksimal 5 tahun agar perusahaan mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya melalui tenaga kerja untuk meraih laba kompetitif secara berkelanjutan. Kedua, tujuan khusus perencanaan SDM mengharuskan organisasi menetapkan prediksi jumlah dan kualifikasi secara akurat agar memperoleh SDM yang potensial sebagai SDM yang kompetitif dan berkualitas dalam memberikan andil meningkatkan eksistensi perusahaan dan mengembangkannya. Pengaruh lingkungan atau nilai terhadap MSDM. Pengaruh lingkungan terhadap nilai-nilai dalam MSDM akan sangat nyata jika dilihat dari timbulnya nilai-nilai oleh kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, dan teknologi serta hukum. Pengaruh tersebut terdiri dari beberapa bentuk outcome yang berupa undang-undang, instruktur-instruktur pimpinan, eksekutif, aturan-aturan pembuatan keputusan, serta interpretasi dan tinjauan dari lembaga yudikatif. Nilai-nilai yang bersaing ini dapat berpengaruh terhadap tindakan dari perilaku dari 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Nilai yang saling berkompetisi ini dapat dijadikan landasan dalam jiwa dan semangat dari berbagai bentuk peraturan dari berbagai lembaga maupun manapun. Misalnya membentuk keputusan mengenai pandangan posisi baru atau peniadaan posisi tertentu. GOMS 2003. 1. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini sangat penting mempengaruhi tersedia atau tidak tersedianya lapangan kerja baik dari sektor publik, swasta, serta akan menyebabkan meningkatnya tuntutan-tuntutan akan pelayanan publik secara bantuan sosial. 2. Kondisi politik. Kondisi ini mempengaruhi dalam faktor-faktor MSDM. Orang cenderung mempengaruhi fungsi-fungsi MSDM berdasarkan keyakinan politiknya. Pergantian pejabat dan pemimpin-pemimpin politik pastinya akan merubah suatu kebijakan program dan pelayanan masyarakat, prioritas program, maka dari itu sangat berpengaruh terhadap MSDM. 3. Kondisi sosial budaya. Perubahan yang terjadi pada lingkungan sosial budaya terdapat dalam berubahnya suatu karakteristik demografis dan pendidikan. 4. Kondisi teknologi. Kemajuan teknologi seperti ini akan berpengaruh sangat besar terhadap tenaga kerja, dikarenakan dahulu yang kerja adalah manusia, tetapi sekarang semakin canggihnya teknologi, pekerjaan dapat diselesaikan oleh mesin dengan waktu yang lebih efisien daripada dikerjakan oleh manusia. Maka dari itu, kemajuan teknologi akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja dan membuat masyarakat menjadi menganggur karena pekerjaan mereka digantikan oleh kecanggihan teknologi.
Peranan teknologi bagi sumber daya manusia. Dari ketiga faktor yang mempengaruhi nilai-nilai terhadap sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah teknologi. Seperti kita tahu bahwa saat ini hampir tidak ada orang yang tidak mengenal teknologi. Teknologi sendiri bisa diartikan sebagai suatu alat yang diciptakan oleh manusia dan bisa memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Dengan harapan diciptakannya oleh manusia dan bisa memberikan manfaat bagi manusia lainnya, dapat memudahkan dalam melakukan suatu hal, seperti penggunaan smartphone di masyarakat mulai dari anak sekolah hingga pegawai profesional. Smartphone tersebut berfungsi mulai dari sebatas alat komunikasi, alat bersenang-senang seperti bermain game, sosial media, hingga sebagai media yang mampu menghasilkan uang bagi pemiliknya yang menjalankan bisnis secara online ataupun untuk berhubungan dengan koleganya. Tidak hanya sebatas itu, saat ini teknologi yang digunakan pada kegiatan perusahaan, baik dari sisi operasional maupun manajemen, hal ini dikarenakan teknologi dapat membantu untuk mempersingkat waktu yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan, dan juga untuk mengembangkan perusahaan seperti melihat perkembangan perusahaan lain yang menjadi rival atau pesaing. Tentu saja itu semua tidak dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya manusia yang melakukan input pada setiap prosesnya. Dari sisi manajemen penerapan teknologi misalnya dilihat dari akuntansi, yaitu dahulu perusahaan menggunakan metode pencatatan berbasis kas atau cash basis. Saat ini menggunakan metode dengan basis accrual atau accrual basis. Selain itu, sistem akuntansi ini yang dahulu berupa single entry, sekarang telah beralih menggunakan sistem double entry, dikarenakan sistem pelaporan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Arista 2008. Berdasarkan penjelasan di atas, SIM dapat diartikan sebagai kesatuan informasi mengenai kondisi SDM yang memiliki berbagai komponen berupa kondisinya di masa lalu, masa kini, dan prediksi kondisinya di masa depan. Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, sistem informasi SDM tersebut berisi data seperti dokumentasi nilai yang dicapainya ketika mengikuti seleksi, hasil penilaian kerja setiap pekerja, dan lain-lain. Selain itu juga berisi informasi mengenai karakteristik kepribadiannya, jenis dan tingkat keterampilannya atau keahliannya, kemampuan manajerial, prestasi kerja, dan lain-lain yang didokumentasikan secara individual. Dari apa yang telah dipaparkan paragraf sebelumnya, teknologi memiliki dampak positif pada segi keuangan akuntansi dan perkembangannya hingga saat ini. Pada sisi manajemen SDM, teknologi juga mempermudah bagian HRD dalam melakukan penilaian dan penentuan kriteria pekerja secara cepat berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh pelamar. Dan pada sisi produksi, pekerjaan beberapa abad lalu dikerjakan oleh tenaga manusia, maka sejak munculnya revolusi industri, sebagian pekerjaan dilakukan menggunakan mesin. Siagian dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 2006 mengatakan bahwa peranan mesin menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja manusia, sehingga terlihat bahwa ada dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari perkembangan teknologi terhadap perkembangan SDM. Contoh terdekatnya adalah kegiatan yang ada pada suatu perkantoran. Kini jarang sekali menggunakan media kertas dan pulpen. Media tersebut saat ini digantikan oleh tinta printer. Media penyimpanan data kini menggunakan flash disk, hard disk, ataupun media online seperti Google Drive. Sehingga tantangan utama yang harus dijawab oleh seluruh umat manusia di masa mendatang adalah peningkatan kemampuan untuk menciptakan organisasi yang lebih baik dan mengelola dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang semakin tinggi sebagai wahana untuk mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai. Tantangan tersebut muncul sebagai akibat dinamika manusia yang pada gilirannya membawa berbagai jenis perubahan, baik yang terjadi secara internal bagi organisasi maupun yang bersifat eksternal. P. Siagian 2006. Bab 3 penutup. Manajemen merupakan alat ukur dalam membangun suatu perusahaan, dimulai dari proses perencanaan seperti penyediaan tenaga kerja,
penyediaan bahan baku, pengorganisasian seperti pemilihan manajer atau pemimpin organisasi dan di suatu perusahaan. Pemilihan manajer marketing, pelaksanaannya, penganggaran, dan pengawasan ketika usaha atau organisasi tersebut telah berjalan. Sedangkan SDM merupakan manusia atau struktur yang menjalankan suatu kegiatan manajemen dalam perusahaan. Struktur manajemen yang mengatur manusia biasa disebut dengan manajemen personalia. Dari waktu ke waktu, perkembangan SDM dirasa cukup signifikan akibat adanya perkembangan teknologi dan semakin mudahnya suatu informasi bisa diakses dan diperoleh. Dari perkembangan teknologi tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif, namun juga menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan SDM. Dampak positifnya adalah pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama, kini bisa dilakukan dengan waktu yang lebih singkat dan hasilnya yang maksimal. Seperti kegiatan pelaporan keuangan perusahaan yang apabila dilakukan dengan mengandalkan manusia saja, belum tentu terbukti keakuratannya. Berbeda dengan apabila menggunakan bantuan software khusus. Dampak negatifnya adalah semakin berkurangnya lapangan pekerjaan karena sebagian pekerjaan yang dahulunya dilakukan oleh manusia saat ini sudah bisa dilakukan oleh mesin dan biaya perawatan mesin cenderung lebih murah dibandingkan upah untuk buruh itu sendiri. Sehingga tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara memanfaatkan teknologi dan sumber informasi semaksimal mungkin tetapi tidak mengurangi peran manusia dalam pelaksanaannya. Karena bagaimanapun juga teknologi dan peralatan canggih tersebut tidak dapat bekerja dengan sempurna tanpa adanya manusia yang menciptakan dan manusia yang menjalankan serta merawatnya. Saya akhiri dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.